Baik, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas satu hal yang baru daripada yang sebelumnya. Tetap bersambung dengan materi yang terakhir kita bahas tentang cermin dan cahaya. Dan kalau di layar, di situ tercantum bahwa judul dari materi kita hari ini adalah lensa dan mata. Secara khusus, hari ini kita akan membahas tentang lensa. Pernahkah kalian mendengar apa itu lensa? Atau di alat apa kalian mengetahui lensa itu dipakai? Biasanya lensa dipakai di sebuah alat yang namanya kacamata. Selain itu, bisa loupe atau kaca pembesar, bisa juga mikroskop, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita akan membahas khusus tentang lensa. Sebelumnya saya akan membagikan beberapa persamaan antara lensa dan cermin. Yang pertama, keduanya itu bekerja karena adanya sinar dan cahaya. Tanpa ada sinar atau cahaya, cermin dan lensa pasti tidak bisa bekerja. Contoh, dalam ruangan gelap, tidak ada sinar, tidak ada cahaya. Ruangan yang serba hitam, cermin dan lensa tidak akan bisa bekerja karena tidak bisa menghasilkan yang namanya bayangan. Yang kedua, sama-sama memiliki titik fokus dan jari-jari kelengkungan. Yang kita tahu, jari-jari kelengkungan sama dengan 2 dikali F. Selanjutnya, sama-sama memiliki rumus dan perhitungan yang sama. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Dan M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Apa itu S aksen? Apa itu S? Apa itu H aksen? Apa itu H? Apa itu M? Apa itu F? Silahkan dibaca kembali materi sebelumnya tentang cermin. Di sana saya sudah jelaskan. Selanjutnya, sama-sama memiliki bagian depan dan belakang, atas dan bawah. Ya, di sana mohon maaf ini ada typo, ini harusnya atas. Jadi itu adalah persamaan antara cermin dan lensa. Nah, lalu setelah itu bukan cuma persamaannya saja, cermin dan lensa pastinya punya perbedaan. Nah, itu yang membuat kita perlu mempelajarinya. Perbedaan antara cermin dan lensa yang pertama, itu dibedakan dari jenisnya. Jenis cermin kita tahu bersama ada 3 jenis. Sedangkan lensa itu ada 2. Cermin datar kita tahu gambarnya seperti ini. Ya, kita sudah melewatinya. Cermin cekung seperti ini, cermin cembung seperti ini. Tanda merah itu berarti artinya belakang. Ya, yang merah ini nih. Merah ini artinya belakang. Nah, kalau lensa itu ada lensa cembung dan lensa cekung. Jelas. Perbedaan yang kedua adalah bicara bentuk. Bentuknya sudah beda. Ya. Selanjutnya apa lagi? Dalam gambar. Dalam gambar kalau cermin cekung kita sudah pelajari sejak sebulan lalu sebelum home learning seperti ini. Bentuk cermin cekung ya. Dan kalian lihat ya, di mana letak
titik fokus, dan jari-jari kelengkungannya. Kalau cermin cekung, letak titik fokus dan jari-jari kelengkungannya itu di depan. Kalau cermin cembung, letak titik fokusnya dan jari-jari kelengkungan itu di belakang. Nah, kalau lensa, gambarnya jauh lebih simpel. Ya, kalian tidak perlu menggambar sama seperti yang sebelumnya, seperti ini. Ya, nggak perlu. Kalian cukup nanti gambarnya seperti ini aja. Ya, ada sebuah garis. Kalau lensa cembung itu ada tanda positif. Kalau lensa cekung itu ada tanda negatif. Ya. Kenapa seperti itu? Kenapa lensa cembung itu positif dan lensa cekung itu negatif? Nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Dan ingat, kalau letak titik fokus dan jari-jari kelengkungan cermin itu cuma ada di depan atau di belakang, kalau lensa itu letak titik fokus dan jari-jari kelengkungannya itu ada baik di depan maupun di belakang. Jadi ada di dua sisi dong, Sir. Iya, betul. Ada di dua sisi. Baik di depan maupun di belakang. Lensa cekung juga demikian. Ada di depan dan ada di belakang. Next. Perbedaan selanjutnya adalah kalau cermin itu tidak bisa menembus tidak bisa ditembus cahaya, ya. Cahaya tidak bisa menembus cermin. Ya, yang bisa dilakukan apa? Dipantulkan. Makanya dalam bunyi sinar istimewanya dikatakan sinar datang akan dipantulkan. Jadi hanya satu sisi saja yang bisa digunakan. Nih sisi yang ini nih. Kalau yang sisi bagian bawahnya nggak bisa digunakan. Ya. Itu cermin. Kalau lensa itu mampu ditembus, kalau lensa itu mampu ditembus oleh cahaya, ya. Jadi lensa itu mampu ditembus oleh cahaya. Nah, jadi ada dua sisi yang bisa digunakan. Contoh, kalau bentuk lensanya seperti ini, kita kembali ke slide sebelumnya. Berarti bisa digunakan dari bagian sini, depan, atau dari bagian belakangnya nih, yang sini nih. Jadi dua sisi. Ya. Yang cekung juga bisa digunakan bagian depan maupun yang belakang. Taunya dari mana, Sir? Lihat aja orang yang memakai kacamata. Bisa dipakai dengan dua sisi. Ya, bisa dilihat dari dua sisi. Oke, selanjutnya. Kalau pada lensa, sinar datang itu akan dibiaskan. Ya, pada lensa, sinar datang itu akan dibiaskan. Nanti kita akan belajar khusus di sinar istimewanya. Nah, selanjutnya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang perbedaan antara cermin dan lensa. Sekarang kita akan belajar perbedaan antara lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cekung itu bentuknya tadi kita sudah bilang seperti ini ya. Kalau lensa cembung bentuknya seperti ini. Nah, sekarang sifatnya. Coba lihat ini. Sifat dari lensa cekung, kalau kalian bisa lihat, ketika ada cahaya datang, lensa cekung itu akan menyebarkan sinar. Jadi sinarnya tuh nyebar. Ya, sinarnya nyebar. Tapi berbeda dengan lensa cembung. Kalau lensa cembung dia akan mengumpulkan sinar. Jadi ketika sinar datang nih dari sini nih, sinar atau cahaya,
sinarnya akan ngumpul. Nah, ngumpul jadi satu. Ngumpulnya di mana, Sar? Nah, nanti kita akan pelajari di mana. Baik. Jadi itu perbedaan antara lensa cekung dan lensa cembung. Nah, sekarang kita akan belajar cara menentukan bayangan pada lensa cembung. Ya, kita mulai dari lensa cembung dulu ya. Cara yang akan kita gunakan yang pertama kali adalah dengan cara menggambar. Yang harus kalian lakukan adalah buatlah gambar dengan keterangan di bawah ini. Buatlah lensa cembung, berarti cukup gambarkan nanti seperti gambar yang tadi. Nanti akan ada slide setelah ini yang menunjukkan seperti apa. Jangan lupa ada sumbu utamanya. Kemudian bendanya nanti ditaruh berjarak 7 kotak atau 7 cm dari lensa. Benda dikasih tinggi, tingginya 2 kotak atau 2 cm. Kemudian jangan lupa harus ada yang namanya titik fokus. Titik fokusnya berapa? Titik fokusnya 3 kotak atau 3 cm dari pusat lensa. Ya, kalau titik fokusnya 3, berarti jari-jarinya tinggal dihitung saja. Ya. Nah, gambarnya seperti apa, Sir? Kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Maaf sebentar ya. Saya kasih tunjuk gambarnya. Nah, gambarnya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, tapi sebelum kita belajar gambarnya, saya harus jelaskan dulu syarat-syaratnya ketika kalian nanti mau menggambar. Nah, syarat-syaratnya apa yang pertama? Oke, yang pertama, saat kalian menggambar sinar istimewa, tetap diperlukan minimal 2 buah sinar atau garis. Itu ada di buku kalian, halaman 193 sampai 194. Buku cetak IPA kelas 8 semester 2. Kalau bukunya nggak ada, silakan nanti ikuti saja video ini, akan dijelaskan. Yang kedua, ingat konsep bayangan. Bayangan terjadi ketika 2 buah sinar atau garis saling berpotongan satu sama lain. Bisa di atas atau di bawah, bisa di depan atau di belakang. Ini pernah kita pelajari kalau kalian ingat waktu di cermin. Yang ketiga, jika letak bayangan di atas atau di bawah, contoh nih, kalau bayangan di atas, ingat bayangannya bersifat tegak. Ya, kalau di bawah bersifat terbalik. Nah, karena kita sudah belajar waktu materi cermin, kalian langsung saja bisa memakai jalan pintasnya. Apa jalan pintasnya? Kalau bayangan bersifat tegak, ingat pasangannya. Pasangannya adalah maya. Kalau bayangan bersifat terbalik, pasangannya nyata. Jadi, ketika kalian sudah tahu sifatnya tegak atau terbalik, kalian sudah tahu pasti pasangannya maya atau nyata. Kenapa demikian? Itu untuk mempermudah saja. Karena pada lensa, konsep yang Mister tandai merah ini sudah tidak berlaku. Ingat ya, pada lensa, konsep yang Mister tandai merah ini sudah tidak berlaku. Jadi jangan dipakai. Ya, Mister coret supaya kalian tidak bingung. Jadi pakai saja konsep yang tadi. Kalau dia nyata itu pasangannya adalah terbalik. Kalau maya pasangannya tegak. Ini cukup untuk memudahkan kalian waktu kalian mengerjakan. Ya. Kalau misalnya kalian ketemu
terbalik itu nanti di gambar itu di bawah, tegak itu di atas. Nah, ini konsepnya mudah banget. Nanti tinggal dipasangkan saja. Selanjutnya, apalagi catatan pentingnya, Sir? Seperti cermin, jika ukuran bayangan dan benda dibandingkan, kalian pasti tahu bayangannya itu diperbesar, diperkecil, atau sama besar. Kalau diperbesar, berarti ukuran bayangan berarti lebih besar dibandingkan benda. Kalau diperkecil, berarti bayangan lebih kecil dibanding benda. Mohon maaf, tadi bayangan diperbesar, berarti bayangannya lebih besar ya. Tadi saya salah bicara, mohon maaf. Kalau bayangan sama besar, berarti bayangan sama dengan ukuran benda. Nah, ini konsep yang sama seperti cermin, jadi tidak perlu bingung. Nah, selanjutnya sinar istimewanya. Nah, ini yang perlu nanti kalian ulang-ulang terus. Ya, sinar istimewanya nanti kalian perlu lihat. Di sini dikatakan bahwa sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, itu yang mana nih? Ini yang ini nih, sinar datang sejajar sumbu utama. Ya. Akan dibiaskan. Nah, yang tadi saya sudah bilang, pada lensa sinar datang itu tidak dipantulkan. Ya. Pada lensa sinar datang itu tidak dipantulkan, tetapi dibiaskan. Dibiaskan menuju titik fokus aktif di belakang. Nah, inilah sinarnya, ya. Ini sinar pertama nih. Sinar pertama ada 2 garis, jangan bingung ya. Nah, terus sinar kedua. Sinar datang melalui titik fokus di depan. Berarti yang mana, Sir? Untuk sinar kedua, garis yang pertama tuh yang ini nih. Nah, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dibiaskan sejajar sumbu utama. Itu yang mana? Itu yang ini. Nah, sudah. Ada sinar ketiga. Tapi tadi kita sudah membahasnya bahwa bayangan itu cukup 2 saja. Itu sudah terbentuk bayangan ya. Bayangan cukup 2 sinar saja bisa terbentuk. Tapi kalau nanti sinar kedua atau sinar pertama tidak bisa dipakai, haruslah kalian menggunakan sinar nomor 3 ini ya. Sinar nomor 3 ini yang seperti apa sih, Sir? Sinar nomor 3 ini adalah suatu sinar datang melalui pusat optik. Ini pusat optik. Jadi sinar datang langsung menuju pusat optik. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba langsung menggunakan simulasi. Ya. Benda tadi saya taruh jarak 7 kotak. Tingginya 2. Ya. Titik fokusnya 3. Ya. Sinar pertama kalian buka lagi. Sinar datang sejajar sumbu utama lensa. Berarti seperti ini. Ya. Ini sinarnya. Kemudian dibiaskan melalui titik fokus yang berada di belakang. Nah, seperti ini. Jangan bingung ya. Ini belakang. Ya. Berarti ini depan. Sama seperti cermin, konsepnya depan belakang. Ini sinar pertama. Sinar keduanya bagaimana, Sir?
Sinar keduanya sama seperti yang tadi sudah kita bahas bersama. Sinar melalui titik fokus di depan. Ya. Sinar melalui titik fokus yang di depan. Sebentar. Ya, ini sinar kedua yang berwarna ungu ya. Ingat ya, sinar datang itu selalu dari ujung kepala benda ya. Kita memakai konsep yang sama seperti cermin. Lalu kemudian sinar kedua dilanjutkan. Setelah sinar datang menuju titik fokus di depan lensa, sinar itu akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ya, dibiaskan sejajar sumbu utama. Nanti ketika kalian menggambar, kalian akan mendapatkan pasti yang namanya perpotongan antara dua sinar. Nah, perpotongan dua sinarnya itu kalian lihat posisinya di mana? Di atas apa di bawah? Sekali lagi, ini atas, ini bawah, ya, nggak usah bingung. Berarti di bagian yang Mister titikin merah inilah nanti akan ketemu bayangannya. Bayangannya nanti digambarkan seperti ini. Ya, ini bayangannya ya. Kemudian dari sini kita sudah bisa dapat nih apa saja sifat bayangannya. Yang pertama, kira-kira menurut kalian sifat bayangannya apa nih? Sifat bayangan yang pertama, terbalik karena posisi di bawah. Nyata, pasangan terbalik itu nyata. Dan diperkecil. Mengapa diperkecil? Lihat saja ukuran bayangannya. Ukuran bayangannya kurang lebih 1,5. Ukuran bendanya tadi 2. Nah, dari sini kita sudah menyelesaikan menggambar bayangan lensa cembung. Nah, kemudian tugas untuk hari ini adalah kalian boleh membuat rangkuman di buku catatan kalian masing-masing dari video slide presentasi yang telah Mister jelaskan tadi. Bagi siswa-siswi yang rangkumannya lengkap dan sesuai dengan video slide presentasi ini, setelah Mister periksa, maka siswa tersebut berhak mendapatkan +5 untuk nilai tugas, kuis, atau ujian. Nah, yang kedua, kerjakan dan jawablah soal A dan B di buku catatan kalian masing-masing. Soalnya nanti akan Mister tampilkan setelah ini. Atau soalnya nanti juga ada di Google Classroom kalian. Jika kalian dapat mengerjakan dengan tepat, maka kalian berhak untuk mendapatkan +5 nilai tugas, kuis, ujian bagi masing-masing soal. Karena soalnya 2, berarti totalnya +10. Kalau nomor 1 kalian bisa selesaikan dan nomor 2 ini bisa kalian selesaikan, berarti totalnya adalah +15. Ini soal untuk yang A. Kalian diminta untuk menggambarkan dan menentukan sifat bayangan ketika jarak bendanya jadi 6, bendanya jadi 3, titik fokusnya tetap 3, dan jari-jari kelengkungannya 6. Selanjutnya, soal B. Soal B, kalian sama juga diminta untuk menggambarkan dan menentukan sifat bayangan. Sekarang jarak bendanya jadinya 4 kotak. Ini bukan dari cermin ya, maaf. Dari lensa. Setinggi 1 kotak atau 1 cm. Jarak titik fokusnya juga sama ya. Nah, demikian penjelasan Mister. Jika nanti ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di Google Meet yang nanti kita akan ketemu di sana. Kalian boleh kerjakan di buku catatan,
Kalian boleh juga pakai kertas kotak-kotak kalau ada, kalau tidak ada boleh pakai kertas A4. Jawaban yang telah selesai dikerjakan bisa difoto, dikumpulkan dengan cara diupload ke Google Classroom kalian masing-masing. Tugas paling lambat dikumpulkan pada akhir jam pelajaran fisika hari ini. Tugas yang keliru boleh diperbaiki setelah diperiksa dan akan tetapi tidak dapat menambah untuk ujian poin tambahan. Jadi tidak bisa menambah poin. Kalau sudah kalian kumpul dan salah, ya sudah. Kalian masih boleh perbaiki, tapi tidak bisa dapat +5 kembali. Baik, terima kasih.